pada bagian ke-8 ini kita akan melakukan simulasi pengujian kuat geser tanah dengan alat kuat geser langsung. Jadi alat yang perlu kita siapkan ini satu unit alat kuat geser langsung. Kemudian untuk persiapan sampelnya kita cetak menggunakan ring cetak tanah. Nah, tanah yang kita ambil itu biasanya menggunakan tanah asli di lapangan. Jadi tanah kondisi belum terganggu di lapangan. Kalau teman-teman masih ingat percobaan ketiga menguji kepadatan tanah, nah kurang lebih seperti itu, tanahnya diambil langsung di lapangan. Atau bisa menggunakan namanya benda uji UDS atau undisturbed sample. Jadi tanahnya kita ambil pakai tabung, kita bawa ke laboratorium, kemudian kita ambil menggunakan ring cetak ini. Nah, tentunya tabung UDS-nya harus lebih besar diameternya daripada ring cetak ini. Nah, ini kita sudah siapkan contoh tanah yang sudah kita buat menggunakan ring cetak ini. Jadi tanahnya nanti ketika ditancapkan, yang keluar dirapikan sehingga volume tanah sama dengan volume bagian dalam ring. Nah, ini kita sudah dirapikan, tinggal kita masukkan ke dalam kotak gesernya. Nah, ini saya jelaskan dulu bagian-bagian dari alat uji gesernya. Ini ada namanya kotak geser. Jadi tanah nanti digeser. Kenapa namanya geser langsung? Karena tanahnya benar-benar digeser menggunakan kotak geser ini. Ini bagiannya terpisah. Ini lepas. Jadi nanti pada saat pengujian itu ini bergeser. Jadi dari kondisi sama seperti ini, kemudian ditarik. Nah, ini bergeser nanti seperti ini. Ini penguncinya. Jadi sebelum dilakukan pengujian dikunci dulu supaya tanahnya belum bergeser, tidak bergeser. Oke, ini ada batu pori. Jadi kondisinya ada 3 kondisi dalam pengujian kuat geser tanah. Ada kondisi UU, unconsolidated undrained, yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian ada kondisi CU, consolidated drained. Itu kita konsolidasi dulu tanahnya, kemudian kita drain airnya. Kemudian kondisi CD, consolidated drained. Jadi kondisinya sama-sama dikonsolidasi juga. Kalau undrained tadi air dalam tanah tidak kita alirkan. Kalau drained, air dalam tanah kita alirkan. Ini kita pasang aja kotak gesernya ke dalam. Ini namanya bak terendam. Jadi kalau kondisi konsolidasi nanti baknya diisi air. Kalau ini enggak, kondisi UU. Pasang batu pori. Kemudian ini ada arloji pembacaan pergeseran. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini arloji pembacaan geser. Jadi ketika ini nanti bergeser, dia baca berapa milimeter pergeserannya. Kemudian ini proving ring. Ini namanya proving ring, bagian luar dia membaca perlawanan. Jadi ketika ini bergeser melawan proving ini, nah dia membaca berapa besar perlawanannya. Itu yang gaya yang dihasilkan. Masing-masing alat itu pasti beda. Namanya kalibrasi proving ring. Jadi misalnya ditekan sekian mili, berapa kekuatannya. Jadi masing-masing proving beda. Nanti pada saat pengujian ada namanya kalibrasi proving. Jadi nanti hasil pembacaan arloji beban ini dikalikan proving ringnya. Oke. Kemudian ini ada beban yang digunakan beban langsung. Jadi nanti teman-teman lihat aja di tabel formulir pembacaannya dengan tegangan normal sekian, tegangan gesernya sekian. Jadi tegangan normal itu tegangan langsung ini, gaya beban langsungnya, beban langsung ini nanti ditaruh di atas tanah. Jadi bebannya ini membebani tanah yang di sini, kemudian sambil digeser. Nah, nanti ada di formulir itu ada misalnya tegangan normal 0,25 kg per cm persegi. Nah, dari mana dapat itu? Dari mana dapat beban sekian? Itu nanti berapa sih beban yang dibutuhkan untuk menekan tanah seluas ini? Maka diperoleh bebannya berapa kilo. Oke.
Jadi ini sudah ada luasnya sendiri. Saya lupa persisnya berapa. Jelas beban yang dibutuhkan untuk memperoleh tekanan 0,25 kg per cm persegi itu butuh beban 8 kg. Oke, mungkin agak panjang ya. Kita langsung aja. Jadi sampel tanah ini kita masukkan ke dalam kotak geser. Ada dua cara. Ini boleh dikeluarkan dulu. Ini ada alat pendorongnya untuk mengeluarkan, bisa didorong. Atau ini kita langsung masukkan di sini. Taruh di atas ini. Kemudian kita tekan untuk bisa tekan langsung. Kelihatan? Oke. Ini pastikan kondisinya terkunci dulu. Jangan sampai bergerak. Dan kita dorong. Ini biar berpasar tanahnya. Ayo. Ini tanahnya dimasuk. Nah, tanahnya udah di dalam. Jadi kalau kondisi misalnya CD atau CU, itu kita tambah batu pori lagi di atasnya. Oke, setelah tanahnya masuk, kita pastikan ini ada engkolnya diputar. Kalau kita putar berlawanan jarum jam, nanti kotaknya bergeser ke kiri. Kalau searah jarum jam, nanti kotaknya bergeser ke kanan. Jadi pada saat pengujian, ini kita putar ke kiri. Kita putar sampai arloji pada cloving ring ini membaca perlawanan di sini. Jadi tandanya membaca ini mulai bergerak. Nah, sudah bergerak, kita set. Ini kita set, kemudian kita taruh beban sesuai kebutuhan. Jadi berapa aja. Jadi misalnya kita butuh 8 kilo, kita taruh beban. Ingat ini ada berat sendirinya, gantungan ini misalnya beratnya 4 kilo, kita tinggal tambah 4 kilo. Kalau misalnya butuh bebannya 8 kilo. Oke, ini bebannya 8 kilo. Ini kita letakkan, pindah di sini. Kemudian kita atur semuanya 0. Kita atur 0. Kalau misalnya arlojinya nggak bisa 0, jadi kita baca aja sekarang pada saat 0 detik itu berapa. Kita siapkan juga stopwatch. Jadi bacanya nanti di firmware ada per 15 detik. Kita siapkan stopwatch, ini kita atur 0. Oke. Baik, untuk penginputan data hasil bacaan, ini tadi ada 2 arloji ya. Nah, untuk arloji ini, arloji pergeseran, ini arloji di firmware ada arloji cincin beban yang ini, arloji pergeseran yang ini. Ini simbolnya kita tulis A, sini B. Untuk arloji cincin beban, ini ada tegangan normalnya ada 3 kali, 0,25, 0,5, 1. Jadi ini kita lakukan 3 kali pengujian. Misalnya ini yang pertama nih, yang 0,25 kg per cm persegi. Kita baca aja nanti di sini setiap waktu yang tercatat di sini. Jadi misalnya 15 detik berapa, 30 detik berapa, 45 dan seterusnya. Jadi stopwatchnya jalan terus. Jadi di detik ke-15 berapa, di detik 30 berapa. Yang di sini dicatat di sini. Kemudian di sini juga bersamaan dengan stopwatch tadi, di detik ke-15 di sini catatnya arloji pergeserannya berapa. Kemudian selanjutnya nih beban selanjutnya. Jadi nanti setelah selesai pembacaan yang ini, kita lanjut proses yang sama dengan beban yang berbeda. Jadi bebannya yang nanti yang ganti-ganti. Nah, untuk cara baca arlojinya sendiri, kita lihat aja. Kalau misalnya jarumnya berlawanan arah jarum jam, nanti yang dibaca ini ada 2 angka yang kecil. Kalau misalnya searah jarum jam, yang dibaca ya angka yang besar. Jadi ini contoh di angka 90 itu ada angka 10. Jadi untuk berlawanan jarum jam di angka 90 yang besar ini itu bacanya 10. Oke, jadi yang diisi ini aja, arloji cincin beban sama arloji pergeseran.
Kemudian yang kolom yang selanjutnya ini tinggal dihitung, ada rumusnya. Ini kan simbolnya tadi A dikali kalibrasi proving ringnya. Kalibrasi proving ringnya nanti kita kasih berapa nilainya. Oke, itu untuk pembacaannya. Baik, sekarang proses pembacaan kita lepas terlebih dahulu penguncinya, kunci kotak gesernya. Kemudian kita siapkan stopwatch, siap baca, kita siap pegang pedalnya. Ini bersamaan stopwatchnya jalan, bersamaan dengan ini kita putar. Kita mulai, kita coba 1, 2, 3. Pembacaannya berhenti pada saat jarum pada arloji beban ini. Ini contoh 15 detik. Nah, ini udah mulai turun. Naik lagi. Pada saat jarum pada arloji beban ini turun atau dia konsisten sebanyak 3 kali. Nah, pada saat itu kita berhenti lakukan pengujian. Jadi kita coba contoh di 45 detik itu pembacaannya 33. Satu menit 34. Kemudian kecepatan memutar ini itu 2 rotasi per detik. Terbalik ya. 2 detik per rotasi. Kalau 2 rotasi per detik kita tertutup. Nah, ini udah turun nih. Kalau sudah turun, kita cukupkan pembacaannya. Kita cukupkan, kemudian kita kembalikan bebannya. Dan kita angkat kotak gesernya. Ini bisa dilepas. Nah, ini hasil tanahnya nih bergeser. Kira-kira seperti ini. Ini kalau mau dilihat lagi bisa diangkat. Nah, jadi tanahnya ini bergeser langsung nih. Makanya namanya uji geser langsung. Oke, untuk uji geser langsung kurang lebih seperti itu. Untuk data-data yang terbuka diperlukan biasanya kalau misalnya mau diuji kepadatannya bisa diambil kadar airnya. Dan masa di awal bisa ditimbang juga. Tapi kalau sudah ada proses pengambilan kepadatan tersendiri, ini nggak perlu, cukup sampai di sini aja. Oke, sekian. Jadi,